Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, tinggal seorang tukang bubur keliling bernama Pak Darma. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, suara kentongan kayu dari gerobaknya membelah kesunyian. Tuk tuk tuk. Begitu suara itu terdengar, warga tahu bubur Pak Darma sudah siap dinikmati. Pak Darma dikenal ramah. Ia selalu tersenyum, membungkukkan badan kecilnya setiap kali bertemu pelanggan. Harga buburnya murah, rasanya gurih, dan entah kenapa, selalu membuat ketagihan. Banyak yang bilang, bubur Pak Darma seperti punya rasa yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada bisik-bisik yang mulai berkembang di antara warga. Semua bermula saat Buati, seorang ibu rumah tangga, menemukan sesuatu yang aneh di mangkuk buburnya. Saat hampir menghabiskan isi mangkuk, ia melihat sehelai benang putih kotor yang bau anyir, bau seperti tanah basah bercampur darah. Awalnya Buati mengira itu hanya kotoran biasa. Tapi malam harinya, ia mengalami mimpi buruk. Ia melihat sesosok perempuan berwajah rusak, mengenakan kain kafan robek, merangkak ke arahnya, sambil berbisik, "Kembalikan, kembalikan." Keesokan paginya, Buati jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi, matanya kosong, dan bibirnya terus komat-kamit seperti mengucapkan sesuatu yang tak dimengerti. Desa Karangjati pun mulai geger. Banyak yang berbisik, mungkin bubur Pak Darma ada sesuatu. Tapi tak ada yang berani menuduh secara langsung. Sebab anehnya, meski berita itu menyebar, bubur Pak Darma tetap laku keras. Pak Slamet, suami Buati, mencoba menahan amarah. Ia mendatangi Pak Darma, menuntut penjelasan. Namun Pak Darma hanya tersenyum tenang, menepuk-nepuk punggung Pak Slamet sambil berkata, "Tenang saja, Pak Slamet. Segala musibah ada waktunya sendiri." Jawaban yang aneh. Tapi entah kenapa, setelah itu, Pak Slamet malah merasa takut. Ia memilih diam dan membawa istrinya berobat ke dukun setempat, Ki Sarpani. Ki Sarpani, seorang dukun tua yang dikenal sakti, segera melakukan ritual. Dan dalam ritual itulah, Ki Sarpani mendapatkan penglihatan mengerikan. Dalam bayangannya, ia melihat Pak Darma berdiri di bawah pohon besar di tengah hutan angker. Di hadapannya, sosok hitam tinggi besar memberikan semangkuk bubur yang mengeluarkan bau amis. Pak Darma menerima mangkuk itu dengan senyum lebar, lalu bersimpuh, mencium tanah di hadapan sosok hitam tersebut. Ki Sarpani membuka mata dengan tubuh gemetar. Ia berkata kepada Pak Slamet dengan suara bergetar, "Pak Darma sudah menyerahkan jiwanya. Buburnya diberi tumbal." Desa Karangjati benar-benar gempar. Tapi lagi-lagi, tak ada yang berani berbuat banyak. Sebab mereka tahu, orang yang berani macam-macam dengan Pak Darma akan bernasib sial. Bukti nyatanya adalah Pak Ahmad, tetangga yang pernah beradu mulut dengan Pak Darma karena masalah sepele. 2 hari setelah pertengkaran itu, Pak Ahmad ditemukan meninggal dunia di sumur tua. Wajahnya pucat ketakutan seperti melihat sesuatu sebelum ajal menjemput. Hari-hari berlalu dalam ketegangan. Warga hanya bisa berdoa, berharap tidak menjadi korban berikutnya. Sementara itu, bisnis bubur Pak Darma semakin besar. Ia tidak lagi mendorong gerobak keliling, melainkan membuka warung kecil di pinggir jalan desa. Pembelinya bukan hanya warga Karangjati, tapi juga orang-orang dari desa sebelah. Namun, semakin besar usahanya, semakin sering kejadian aneh terjadi. Anak-anak kecil mulai sering kerasukan, berteriak-teriak histeris sambil menunjuk ke arah warung bubur Pak Darma. Mereka berkata melihat sosok perempuan berkafan berdiri di depan warung, menatap tajam ke arah siapapun yang berani mendekat. Pada malam Jumat Kliwon, puncak dari segala keanehan terjadi. Langit mendung,
Petir sesekali menyambar. Warung Pak Darma terlihat sepi untuk pertama kalinya. Pak Darma sendiri terlihat duduk di bangku depan warungnya, menunduk, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat, menyeret, seolah membawa beban berat. Sosok perempuan berkafan muncul dari kegelapan, berjalan perlahan ke arah Pak Darma. Pak Darma tidak bergerak. Ia hanya menunduk dalam. Wajahnya tidak terlihat. Warga yang mengintip dari kejauhan menggigil ketakutan. Ketika sosok itu sudah sangat dekat, terdengar suara lirih dari mulut Pak Darma. "Aku sudah menepati janjiku. Jangan ganggu aku lagi." Namun sosok perempuan itu tidak berhenti. Ia melompat ke arah Pak Darma, menerkamnya. Malam itu, terdengar jeritan panjang yang menggema ke seluruh penjuru Karangjati. Keesokan paginya, warung bubur Pak Darma sudah kosong. Tidak ada Pak Darma, tidak ada jejak darah, hanya mangkuk-mangkuk bubur berserakan, dan bau amis yang sangat menyengat. Beberapa warga berani mendekat dan menemukan sesuatu yang membuat mereka nyaris pingsan. Di salah satu mangkuk, tertulis dengan darah, "Tumbal belum cukup." Sejak malam itu, Pak Darma hilang tanpa jejak. Tak ada yang pernah melihatnya lagi. Tapi warung buburnya tetap berdiri. Anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, suara kentongan kayu kembali terdengar. Tuk, tuk, tuk. Namun tak ada seorang pun yang berani keluar untuk membeli bubur. Orang tua di Karangjati selalu memperingatkan anak-anak mereka, jangan pernah keluar saat suara kentongan itu terdengar, sebab bisa jadi yang mengetuk bukanlah manusia, melainkan arwah penasaran yang masih mencari tumbal baru. Karena sampai hari ini, tumbal itu belum cukup.